Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku di channel cerita dimanapun saudara berada, terima kasih yang telah meringankan tangannya untuk subscribe dan like di video ini, dan juga berbagi kisah-kisah ini kepada teman-teman saudara. Semoga selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan Allah jadikan anak-anak kita semua anak-anak yang soleh dan soleha dan diberkati umurnya. Hari ini kita akan menyimak satu kisah tentang seorang pedagang di warung sembako yang mendapatkan azab karena melakukan hal-hal yang salah di mata agama. Simak kisahnya sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Saudaraku di channel cerita, mari mendengar satu kisah tentang hasrat dosa terlarang dan azab yang mengubah hidup kita. Sebelum melanjutkan kisah ini, mari saudaraku berselawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau, Nabi Muhammad SAW, dan juga menulis di kolom komentar apa yang menjadi hajat saudara, dan kita aminkan bersama. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya." Di sebuah desa kecil yang tenang, hiduplah seorang pedagang warung sembako, sebut saja namanya Pak Rudi. Warungnya selalu ramai dikunjungi warga karena ia dikenal adalah seorang yang ramah dan jujur. Namun di balik senyum manisnya, Pak Rudi menyimpan rasa iri terhadap tetangganya, Bu Rahmi. Bu Rahmi merupakan juga seorang yang memiliki warung sembako. Bu Rahmi adalah seorang janda yang gigih bekerja untuk menghidupi anak-anaknya, untuk melanjutkan sekolah dan juga pendidikannya. Warungnya mulai menarik perhatian warga karena harga yang lebih murah dan pelayanan yang sangat baik. Melihat ini, Pak Rudi merasa terancam dan mulai merencanakan sesuatu yang jahat. Suatu hari, Pak Rudi menyebarkan rumor bahwa Bu Siti menjual barang-barang kadaluarsa dan tidak higienis. Ia bahkan menyewa beberapa orang untuk berpura-pura sakit setelah membeli barang di warung Bu Rahmi. Rumor ini dengan cepat menyebar dan membuat warga mulai menjauhi warung Bu Rahmi. Bu Rahmi yang tidak tahu menahu tentang fitnah tersebut merasa sangat sedih dan tertekan. Penjualannya menurun drastis dan ia kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, ia tetap berusaha sabar dan berdoa agar kebenaran segera terungkap. Dikala itu, Pak Rudi pun sudah memiliki banyak uang dan dia niat untuk melaksanakan ibadah umrah. Tidak lama kemudian, Pak Rudi mempersiapkan segala sesuatu untuk melaksanakan ibadah umrahnya. Dan ia merasa perlu untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ia memutuskan untuk melaksanakan ibadah umrah karena dia ingin menebus dosa dan mencari ketenangan batinnya. Dengan hati yang penuh harap, Pak Rudi berangkat ke Tanah Suci. Sesampainya di Tanah Suci Mekah, Pak Rudi merasa sangat terharu melihat Ka'bah untuk yang pertama kalinya. Pak Rudi berdoa dengan khusyuk memohon ampunan atas segala dosa-dosanya. Namun di tengah-tengah ibadahnya, Pak Rudi mulai merasakan sesuatu yang aneh. Tubuhnya terasa lemas dan ia mulai berkeringat dingin. Saat sedang melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah, Pak Rudi tiba-tiba terjatuh dan tidak bisa bergerak. Orang-orang di sekitarnya segera membantunya dan membawanya ke tempat yang lebih aman. Di sana, Pak Rudi merasakan sakit yang luar biasa di dadanya. Ia merasa seolah-olah ada beban berat yang menekan jiwanya. Dalam kondisi setengah sadar, Pak Rudi mendengar suara yang berbisik di telinganya. "Ini adalah azab atas perbuatanmu yang telah menyakiti orang lain. Bertobatlah dengan sungguh-sungguh dan perbaiki dirimu."
Suara itu membuat Pak Rudi menangis terseduh-seduh. Ia menyadari bahwa dosa-dosanya yang masih menghantuinya meskipun ia telah meminta maaf kepada Bu Siti. Sebelum melaksanakan ibadah umrah, Pak Rudi sempat mendatangi rumah Bu Siti karena ia merasa bersalah kepadanya. Selama masa pemulihan, Pak Rudi merenungkan semua perbuatannya dan bertekad untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Sepulangnya dari umrah, Pak Rudi semakin rajin beribadah dan membantu sesama. Ia mendirikan sebuah yayasan yang membantu pedagang kecil untuk berkembang tanpa harus bersaing secara tidak sehat. Bu Rahmi pun menjadi sahabat baiknya dan mereka saling bekerja sama dalam berbagai kegiatan sosial. Pak Rudi belajar bahwa azab yang ia terima adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ia benar-benar bertobat dan memperbaiki diri. Pak Rudi bersyukur masih diberi kesempatan untuk berubah dan menjalani hidup yang lebih bermakna. Inilah kisahnya, semoga menjadi pelajaran bagi kita semua. Kebenaran datang dari Allah, kesalahan datang dari saya sendiri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.